Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah analisis laporan keuangan kelas A akan memaparkan materi mengenai analisis aktivitas pendanaan dan investasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Rizal dengan NPM akhir 172, kemudian Dila Alia Puspita dengan NPM akhir 162, kemudian Diva Aprilia Putri Maghriba dengan NPM akhir 252, kemudian Elisia Arisanti NPM 217, kemudian Oktivani Sisilia dengan NPM akhir 202, kemudian Syafa Rizky Kahmida NPM 159, dan yang terakhir yaitu Seni Mutiara NPM 258. Memasuki materi yang pertama yaitu terkait dengan sewa. Nah, leasing atau sewa itu adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan leasee. Nah, lessor itu adalah orang yang menyewakan, sedangkan leasee itu adalah orang yang pinjam atau orang yang sewa. Jadi, sewa adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan leasee. Nah, leasing itu memberi leasee hak untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama perjanjian yang telah ditentukan pada saat sewa itu tadi. Nah, sebagai imbalannya, leasee itu melakukan pembayaran sewa yang disebut dengan minimum lease payment atau pembayaran sewa minimum. Minimum lease payment itu disingkat dengan MLP. Lalu jenis sewa guna usaha. Jenis sewa guna usaha di sini ada dua, yaitu yang pertama sewa guna usaha modal dan yang kedua sewa guna usaha operasi. Nah, sewa guna usaha modal itu jika manfaat dan risiko kepemilikan berpindah ke leasing dicatat sebagai aset dan liabilitas di neraca. Leasing juga mencatat beban depresiasi dan beban bunga. Lalu yang sewa guna usaha operasi jika tidak memenuhi kriteria capital lease. Nah, sewa guna usaha operasi itu hanya dicatat sebagai beban sewa di laporan laba rugi, tidak ada aset atau liabilitas di neraca. Nah, selanjutnya pembiayaan sewa guna usaha populer itu kenapa sih? Karena tentunya ada 3 pertimbangan yaitu terkait dengan ekonomi, pajak, akuntansi, dan pelaporan. Nah, di sini sewa guna usaha itu telah berkembang dalam frekuensi. Jadi estimasi itu menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari pembiayaan aset pabrik adalah dalam bentuk sewa guna usaha. Nah, sewa guna usaha itu adalah bentuk utama pembiayaan aset pabrik dalam industri retail, maskapai penerbangan, dan truk. Pembiayaan sewa guna usaha populer karena beberapa alasan. Yang pertama, penjual menggunakan sewa guna usaha untuk mempromosikan penjualan dengan menyediakan pembiayaan kepada pembeli. Pendapatan bunga dari sewa guna usaha seringkali menjadi sumber pendapatan utama bagi para penjual tersebut. Lalu ada juga pertimbangan pajak juga berperan dalam sewa guna usaha, yaitu pembayaran pajak secara keseluruhan dapat dikurangi ketika kepemilikan aset sewa guna usaha berada pada pihak dalam kelompok pajak marginal yang lebih tinggi. Selain itu, seperti yang dijelaskan, sewa guna usaha dapat menjadi sumber pembiayaan di luar neraca. Digunakan dengan cara ini, sewa guna usaha dikatakan untuk memperindah laporan keuangan. Selanjutnya yaitu imbalan pasca pensiun. Nah, di sini ada dua bentuk tunjangan pasca pensiun. Yang pertama yaitu pensiun benefit. Ini tuh artinya yaitu sebuah janji perusahaan yang dalam pemberian sejumlah uang oleh pemberi kerja kepada karyawan setelah mereka pensiun. Nah, manfaat ini biasanya itu berbentuk berupa pembayaran rutin secara bulanan yang berfungsi sebagai sumber penghasilan karyawan di masa tua. Yang kedua yaitu Other Post Retirement Employee Benefit atau OPEB.
yaitu manfaat non-moneter yang diberikan perusahaan seperti layanan kesehatan atau asuransi jiwa bagi karyawan setelah pensiun. Nah, OPEB ini penting karena kebutuhan kesehatan di masa tua itu kan umumnya meningkat, uh, membutuhkan biaya yang lebih, sehingga manfaat ini tuh sangat membantu meringankan para pensiun, meringankan beban keuangan pensiunan. Dengan demikian, kedua bentuk imbalan ini tuh menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan jaminan kesejahteraan jangka panjang bagi karyawannya. Jadi perbedaan utama dari kedua bentuk tunjangan pasca pensiun, yang kalau pensiun benefit ini tuh memberikan pembayaran rutin secara bulanan berupa uang. Tapi kalau OPEB ini tadi itu memberikan manfaat non-moneter seperti layanan kesehatan atau asuransi bagi karyawan setelah pensiun. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur 5 langkah untuk menganalisis manfaat pasca pensiun. Yang pertama yaitu menentukan dan merekonsiliasi biaya manfaat ekonomi dan biaya manfaat yang dilaporkan. Jadi langkah pertama itu adalah membandingkan antara biaya imbalan pasca pensiun yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan biaya ekonomi yang sesungguhnya ditanggung oleh perusahaan. Nah, hal ini dilakukan karena angka akuntansi itu dapat dipengaruhi oleh metode perhitungan dan kebijakan akuntansi tertentu, sehingga tidak selalu mencerminkan beban ekonomi nyata. Dengan merekonsiliasi keduanya, analisis dapat menilai apakah biaya yang diakui sudah wajar atau justru menutupi kewajiban yang sebenarnya. Prosedur yang kedua yaitu melakukan penyesuaian yang diperlukan pada laporan keuangan. Jadi setelah merekonsiliasi, langkah berikutnya itu adalah menyesuaikan laporan keuangan agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi. Penyesuaian ini bisa berupa pengakuan tambahan kewajiban yang belum dicatat, mengoreksi nilai aset pensiun, atau mengubah penyajian beban terkait. Nah, tujuannya itu adalah menyajikan posisi keuangan yang lebih realistis sehingga analisis yang dilakukan tidak bias oleh aturan akuntansi semata. Prosedur yang ketiga yaitu mengevaluasi asumsi aktuarial dan dampaknya pada laporan keuangan. Nah, asumsi aktuaria itu merupakan faktor penting yang digunakan dalam mengukur kewajiban pensiun, seperti tingkat diskonto, tingkat pengambilan aset, tingkat kenaikan gaji, dan harapan hidup karyawan. Nah, perubahan kecil dalam asumsi ini dapat menghasilkan perbedaan besar pada kewajiban yang dilaporkan. Oleh karena itu, analis harus menguji kewajaran asumsi tersebut dan menilai sejauh mana dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Prosedur yang keempat yaitu memeriksa paparan risiko pensiun. Nah, langkah keempat adalah menilai risiko yang melekat pada program pensiun. Risiko ini itu bisa mencakup risiko investasi dari aset pensiun, risiko tingkat bunga akibat perubahan diskonto, serta risiko demografis seperti meningkatnya usia harapan hidup karyawan. Analisis risiko ini itu membantu memahami potensi tambahan beban keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan di masa mendatang jika kondisi berubah. Prosedur yang kelima atau yang terakhir yaitu mempertimbangkan implikasi arus kas dari rencana manfaat pasca pensiun. Nah, perlu diperhatikan bagaimana program imbalan pasca pensiun itu memengaruhi arus kas perusahaan. Meskipun kewajiban dicatat secara akuntansi, yang lebih menentukan adalah kapan perusahaan benar-benar harus mengeluarkan kas untuk membayar manfaat pensiun. Analisis arus kas ini membantu menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya tanpa mengganggu likuiditas maupun rencana pendanaan lainnya. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dari proses pensiun. Nah, gambar ini itu menggambarkan proses pensiun yang melibatkan 3 pihak utama. Yang pertama, employer atau perusahaan, pensiun fund atau dana pensiun, dan karyawan atau employee. Nah,
Jadi perusahaan itu menyetor sejumlah dana ke dalam dana pensiun dalam bentuk kontribusi secara berkala. Dana pensiun ini kemudian dikelola dan diinvestasikan dengan tujuan menghasilkan imbal hasil, yaitu berupa atau investment and return, agar jumlah dana yang tersedia terus bertambah dan mampu memenuhi kewajiban di masa depan. Kewajiban ketika karyawan memasuki masa pensiun, dana pensiun itu menyalurkan manfaat pensiun atau benefit atau disbursement kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dana pensiun berperan sebagai perantara yang mengelola kontribusi perusahaan, menginvestasikannya, dan memastikan bahwa manfaat pensiun dapat dibayarkan kepada karyawan di masa pensiun. Contingency and commitments. Contingency adalah kondisi ketidakpastian mengenai apakah suatu keuntungan atau kerugian akan terjadi, yang hanya bisa dipastikan setelah peristiwa di masa depan benar-benar terjadi atau tidak. Jika kontingensi mengarah pada kerugian, disebut contingency liabilities. Contohnya, mencangkup gugatan hukum, garansi produk, kewajiban pajak, klaim asuransi, dan kewajiban lingkungan. Akuntansi hanya mengakui loss contingencies jika memenuhi dua syarat: kemungkinan terjadi besar probable, dan jumlah kerugian dapat diperkirakan secara wajar reasonable estimable. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dicatat, melainkan hanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Prinsip konservatisme mengharuskan hanya kerugian kontingensi yang dicatat, sedangkan potensi keuntungan tidak boleh diakui. Analyzing contingency liabilities. Analisis terhadap kewajiban kontingensi tidaklah mudah karena bergantung pada estimasi manajemen. Sementara auditor harus hati-hati dalam menilai kewajiban estimasi tersebut. Biasanya pengungkapan mencakup uraian kewajiban, kisaran potensi kerugian, dan bagaimana faktor eksternal mengaruhi risiko. Contoh kontingensi yang umum adalah litigasi, program frequent flyer mileage, klaim asbes, dan kewajiban lingkungan lain. Dalam praktik, manajemen dapat memanipulasi cadangan kerugian, misalnya dengan melebihkan agar periode berikutnya terlihat lebih baik. Praktik ini dikenal sebagai big bet. Commitments. Komitmen adalah kewajiban kontraktual yang mengikat perusahaan di masa depan, seperti perjanjian lisensi, kontrak pembelian jangka panjang, kontrak kerja, kontrak sewa, dan belanja modal. Tidak seperti kontingensi, komitmen tidak tercatat dalam neraca, melainkan hanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Perusahaan dapat terikat kontrak jangka panjang untuk membeli barang dengan harga tertentu atau membangun fasilitas di masa depan. Bank biasanya memiliki komitmen di luar neraca, misalnya letters of credit, kontrak swap, maupun kontrak valuta asing. Karena tidak muncul di laporan utama, exposure terhadap perusahaan tidak lebih besar daripada yang tampak, sehingga keterbukaan sangat penting. Off-balance sheet financing. Off-balance sheet financing adalah pembiayaan yang tidak dicatat sebagai kewajiban dalam neraca. Selain sewa operasi, terdapat berbagai bentuk lain yang bervariasi dari sederhana hingga kompleks. Tujuannya untuk lebih merefleksikan kewajiban tanpa menambah beban langsung di laporan keuangan. Off-balance sheet example. Salah satu caranya adalah pihak luar membeli properti atau peralatan, lalu perusahaan menggunakan dan menyediakan dana untuk melunasi utang. Contoh 1, purchase agreements dan throughput agreements, yaitu perusahaan setuju membeli output atau menjalankan jumlah tertentu barang melalui fasilitas pemrosesan. Yang kedua ada take or pay arrangement, yaitu perusahaan setuju membayar jumlah tertentu barang meskipun tidak digunakan. Yang ketiga, variasi lain, joint venture atau limited partnership dengan kepemilikan kurang dari 50% sehingga tidak dikonsolidasikan. Special Purpose Entities, SPE. SPE adalah mekanisme pembiayaan khusus yang digunakan perusahaan, dibentuk oleh perusahaan sponsor dengan ekuitas, sebagian dari pihak independen.
SPI menggunakan ekuitas untuk meminjam dari pasar modal lalu membeli aset penghasil pendapatan. Arus kas dari aset digunakan untuk membayar utang dan memberi imbalan hasil ke investor. Alasan utama penggunaan SPI: 1. Memberikan pembiayaan lebih murah daripada pinjaman langsung karena investor membeli arus kas aman. 2. Selama terstruktur benar, SPI tidak dikonsolidasikan, sehingga menghapus aset atau kewajiban dari nasi sponsor dan meningkatkan resiko keuangan. Aturan Akuntansi Amerika Serikat (GAAP) kini mengatur perlakuan SPI melalui ASC 810 dan ASC 860. Fokusnya pada konsep Variable Interest Entities (VIE). VIE 1. VIE harus dikonsolidasikan jika perusahaan sponsor memiliki kendali efektif meskipun kepemilikannya kurang dari 50%. 2. Kriteria VIE: ekuitas terlalu kecil, biasanya kurang dari 10%, atau pihak independen tidak punya kekuasaan mengambil future GIP keputusan, menggunakan kerugian, atau menerima imbal hasil. Ketiga, memenuhi laporan keuangan. Perusahaan sponsor harus menggunakan laporan keuangan VIE. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ekuitas pemegang saham. Jadi, ekuitas adalah klaim pemegang saham atas aset bersih perusahaan. Nah, pemegang saham ini berada di posisi subordinat terhadap kreditor, sehingga mereka menanggung resiko terbesar. Hal ini berarti bahwa ketika perusahaan dilikuidasi atau menghadapi masalah keuangan, kreditor akan memperoleh pembayaran terlebih dahulu, sedangkan pemegang saham baru berhak atas sisa aset setelah semua kewajiban dilunasi. Nah, resiko ini memang besar karena ada kemungkinan aset yang tersisa tidak mencukupi, sehingga pemegang saham bisa kehilangan sebagian bahkan seluruh modal yang ditanamkan. Namun, di balik resiko tersebut, pemegang saham juga memiliki peluang keuntungan yang paling tinggi karena berhak atas seluruh sisa hasil setelah kewajiban dipenuhi. Dengan kata lain, ekuitas mencerminkan keseimbangan antara risiko maksimum dan potensi imbal hasil maksimum, di mana pemegang saham bisa memperoleh dividen maupun keuntungan modal jika kinerja perusahaan baik dan nilai saham meningkat. Kemudian untuk di sini terdapat standar pengukuran dan pelaporan ekuitas. Jadi dalam menganalisis ekuitas, kita perlu memahami standar pelaporan yang berlaku. Nah, di sini terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan sumber utama ekuitas, yaitu modal disetor dan laba ditahan. Nah, modal disetor ini berasal dari kontribusi pemegang saham ketika membeli saham perusahaan, baik berupa nilai nominal maupun tambahan modal di atas nilai nominal. Sementara itu, laba ditahan merupakan akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan ditahan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional dan ekspansi perusahaan. Nah, perbedaan ini penting karena menunjukkan dari mana sumber dana perusahaan berasal, apakah dari pemegang saham secara langsung atau dari hasil operasi perusahaan yang terus diinvestasikan kembali. Kemudian yang kedua yaitu memahami hak dan prioritas tiap kelas saham saat likuidasi. Nah, jadi dalam struktur ekuitas, tidak semua saham memiliki hak yang sama. Saham preferen biasanya memiliki keistimewaan seperti prioritas dalam pembagian dividen atau klaim atas aset ketika perusahaan dilikuidasi. Sebaliknya, saham biasa berada di posisi paling akhir, sehingga menanggung resiko kerugian terbesar, tetapi sekaligus berpotensi memperoleh keuntungan terbesar apabila perusahaan menghasilkan laba tinggi. Nah, dengan memahami urutan hak ini, analis dapat menilai seberapa besar perlindungan maupun resiko yang dimiliki masing-masing jenis pemegang saham. Kemudian yang ketiga yaitu menilai batasan hukum dalam distribusi ekuitas atau dividen. Nah, perusahaan ini tidak dapat sembarangan membagikan dividen atau melakukan distribusi ekuitas karena ada batasan hukum yang harus dipatuhi. Misalnya, undang-undang dapat melarang pembagian dividen jika modal perusahaan berada di bawah batas minimum yang dipersyaratkan, atau jika pembagian tersebut berpotensi merugikan kreditor. Hal ini berarti meskipun perusahaan memiliki laba yang
laba ditahan yang besar, distribusi dividen bisa jadi tidak diperbolehkan secara hukum. Oleh karena itu, analis harus memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku di yurisdiksi perusahaan beroperasi. Selanjutnya yaitu meninjau batasan kontraktual terhadap distribusi laba ditahan. Nah, selain batasan hukum, seringkali terdapat batasan kontraktual yang muncul dari perjanjian dengan kreditor, khususnya dalam bentuk konvenen utang. Nah, konvenen ini dapat melarang atau membatasi pembagian dividen apabila rasio keuangan tertentu tidak terpenuhi, seperti debt to equity ratio atau interest coverage ratio. Dengan adanya batasan tersebut, perusahaan mungkin tidak leluasa untuk membagikan dividen meskipun secara laba terlihat mampu. Nah, analisis yang cermat ini diperlukan untuk memahami bagaimana perjanjian utang dapat membatasi kebijakan distribusi laba. Selanjutnya yaitu menilai syarat sekuritas konversi, opsi saham, dan instrumen lain yang berpotensi menambah jumlah saham beredar. Nah, instrumen keuangan seperti obligasi konversi, waran, atau opsi saham karyawan memberi hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham baru di masa depan. Nah, jika instrumen-instrumen ini dieksekusi, jumlah saham beredar akan bertambah dan menimbulkan dilusi, yaitu berkurangnya persentase kepemilikan serta laba bersaham bagi pemegang saham yang ada. Oleh karena itu, analis harus menilai syarat konversi atau eksekusi instrumen tersebut, termasuk jumlah potensial saham yang dapat diterbitkan dan dampaknya terhadap nilai ekuitas yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu membedakan instrumen ekuitas dan liabilitas, terutama jika memiliki sifat campuran. Nah, jadi beberapa instrumen keuangan ini memiliki karakteristik ganda, misalnya saham preferen yang bisa ditebus pada tanggal tertentu atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham. Nah, instrumen semacam ini sering menimbulkan kebingungan apakah harus dikategorikan sebagai ekuitas atau liabilitas. Nah, klasifikasi yang tepat sangat penting karena dapat berpengaruh pada penilaian risiko, kewajiban pembayaran ekuitas di masa depan, dan struktur modal perusahaan secara keseluruhan. Analisis yang hati-hati membantu memastikan apakah instrumen tersebut lebih menyerupai ekuitas murni atau justru lebih mirip ke utang. Selanjutnya di sini terdapat modal saham. Jadi modal saham itu adalah dana yang diperoleh perusahaan dari pemegang saham melalui penerbitan saham. Nah, dana ini mencerminkan kontribusi langsung dari pemilik perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional maupun ekspansi. Pemahaman tentang modal ini sangat penting karena perubahan di dalamnya akan mempengaruhi jumlah saham beredar, struktur kepemilikan, serta potensi hak dan kewajiban pemegang saham. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan jumlah saham beredar. Yang pertama yaitu penerbitan saham baru. Nah, perusahaan ini bisa menerbitkan saham tambahan untuk memperoleh dana segar dari investor. Kemudian yang kedua yaitu konversi obligasi atau saham preferen menjadi saham biasa. Nah, instrumen hibrida yang dikonversi akan dapat menambah jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian yang ketiga yaitu dividen saham atau pemecahan saham. Nah, pemegang saham ini akan menerima tambahan saham tanpa setoran dana baru sehingga jumlah saham meningkat walaupun total ekuitas tidak berubah secara signifikan. Kemudian akuisisi dan merger melalui penerbitan saham. Jadi perusahaan dapat menggunakan saham baru sebagai alat pembayaran dalam transaksi akuisisi atau merger. Dan yang terakhir yaitu eksekusi opsi saham dan waran. Nah, jika karyawan atau investor mengeksekusi hak opsinya, perusahaan ini wajib untuk menerbitkan saham baru yang akan menambah jumlah saham beredar. Kemudian ada juga beberapa faktor yang dapat menurunkan jumlah saham beredar. Yang pertama yaitu pembelian kembali saham atau treasury stock. Nah, jadi perusahaan ini itu membeli sahamnya sendiri di pasar sehingga jumlah saham yang beredar berkurang. Kemudian yang kedua yaitu penarikan atau pembatalan saham. Jadi saham yang ditarik secara permanen ini tidak lagi beredar di pasar. Kemudian yang ketiga yaitu membalikan pemecahan saham atau reverse stock split. Nah, jadi beberapa lembar saham ini digabung menjadi satu sehingga jumlah saham beredar ini menurun.
Kemudian di sini ada saham treasury. Nah, saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali setelah sebelumnya diterbitkan dan beredar. Nah, pembelian kembali ini biasanya dilakukan untuk beberapa tujuan seperti meningkatkan nilai per saham yang beredar, kemudian memenuhi program kompensasi karyawan atau untuk tujuan strategis lainnya, misalnya persiapan akuisisi. Nah, dalam akuntansi, saham treasury ini tidak dicatat sebagai aset, melainkan sebagai akun kontra ekuitas sehingga dapat mengurangi total ekuitas perusahaan. Kemudian ada klasifikasi saham. Nah, dalam struktur modal terdapat dua jenis saham utama yang umum diterbitkan. Yang pertama adalah saham preferen dan saham biasa. Nah, saham preferen adalah yaitu saham yang memiliki fitur khusus yang memberikan hak istimewa dibandingkan saham biasa. Hak tersebut bisa berupa prioritas dalam menerima dividen tetap, hak klaim lebih dulu atas aset ketika perusahaan dilikuidasi, opsi konversi menjadi saham biasa, atau bahkan hak tebus. Nah, karena adanya beberapa fitur dividen tetap dan kadang kewajiban tebus, saham preferen ini sering dipandang memiliki karakteristik yang mirip dengan utang. Kemudian untuk saham biasa, yaitu saham ini mewakili kepemilikan residual dalam perusahaan. Artinya, pemegang saham biasa menanggung resiko terbesar namun juga berhak atas keuntungan yang tersisa setelah semua pihak lain yang termasuk kreditor dan pemegang saham preferen ini dipenuhi. Nah, pemegang saham biasanya ini memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, sehingga memiliki kontrol langsung terhadap arah kebijakan perusahaan. Kemudian untuk laba ditahan. Nah, laba ditahan ini adalah akumulasi dari laba bersih perusahaan sejak awal berdiri yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, akun ini mencerminkan berapa banyak keuntungan perusahaan yang dipertahankan untuk mendukung kegiatan operasional, ekspansi, pembayaran utang, atau investasi kembali ke dalam perusahaan. Yang berbeda dengan modal saham yang berasal dari setoran pemegang saham, laba ditahan ini berasal dari hasil kinerja operasional perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, laba ditahan sering dianggap sebagai sumber utama pembiaya internal perusahaan, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen di masa depan. Nah, di sini terdapat jenis dividen yang dapat didistribusikan dari laba ditahan. Yang pertama yaitu dividen tunai. Ini adalah bentuk dividen yang paling umum, yang berupa pembagian kas langsung kepada pemegang saham. Setelah diumumkan oleh Dewan Direksi, dividen tunai menjadi kewajiban perusahaan. Pembagian ini mengurangi saldo laba ditahan sekaligus mengurangi kas perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu dividen saham. Nah, dalam bentuk dividen ini, pemegang saham tidak menerima kas, melainkan tambahan lembar saham sesuai proporsi kepemilikan mereka. Dividen saham pada dasarnya memindahkan sebagian laba ditahan ke akun modal saham. Efeknya, jumlah saham beredar bertambah, tetapi total ekuitas tidak berubah. Kemudian yang ketiga yaitu dividen properti. Nah, bentuk ini jarang digunakan, di mana perusahaan ini membagikan aset non-kas, misalnya aset tetap atau saham perusahaan lain yang dimiliki sebagai dividen. Nah, nilainya biasanya diukur berdasarkan harga pasar aset yang dibagikan. Kemudian di sini terdapat beberapa transaksi ekuitas lainnya. Jadi selain modal saham dan laba ditahan, ada berbagai transaksi lain yang juga dapat mempengaruhi posisi ekuitas dalam laporan keuangan. Nah, transaksi ini biasanya tidak terkait langsung dengan penerbitan saham baru atau distribusi dividen kas, tetapi tetap berdampak signifikan pada nilai ekuitas perusahaan. Yang pertama yaitu ada spin-off. Spin-off ini terjadi ketika perusahaan induk membagikan saham anak perusahaannya kepada pemegang saham induk sebagai dividen. Nah, dengan spin-off, kepemilikan anak perusahaan ini dialihkan langsung kepada para pemegang saham induk, sementara perusahaan induk kehilangan kepemilikan atas anak perusahaan tersebut. Nah, transaksi ini mengurangi akun investasi pada anak perusahaan dalam neraca induk, sekaligus menurunkan laba ditahan karena dianggap sebagai bentuk distribusi ekuitas. Nah, spin-off ini sering dilakukan agar anak perusahaan dapat beroperasi lebih independen atau
untuk memfokuskan strategi bisnis induk. Kemudian yang kedua yaitu split off. Jadi split off ini hampir mirip dengan spin off, tetapi mekanismenya berbeda. Dalam split off, pemegang saham induk diminta menukar sebagian saham induk yang mereka miliki dengan saham anak perusahaan. Dengan cara ini, pemegang saham yang ikut serta akan menjadi pemegang langsung anak perusahaan, sedangkan kepemilikannya atas induk akan berkurang. Nah, transaksi ini menghasilkan perubahan dalam struktur kepemilikan, baik di induk maupun anak perusahaan, dan sering digunakan sebagai strategi restrukturisasi. Kemudian, nilai buku per saham. Nah, nilai buku per saham adalah nilai aset bersih per lembar saham biasa. Jadi meskipun sering digunakan dalam analisis merger atau industri keuangan, nilai buku ini harus diperlakukan hati-hati karena perbedaan dengan nilai pasar. Selain itu ada kepentingan non-pengendali. Jadi kepentingan non-pengendali adalah bagian ekuitas anak perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham luar atau pihak di luar perusahaan induk. Misalnya jika sebuah induk perusahaan memiliki 80% saham anak, maka 20% sisanya yang dimiliki oleh investor lain disebut kepentingan non-pengendali. Nah, kepentingan ini menggambarkan hak pemegang saham minoritas atas aset bersih dan laba anak perusahaan. Jadi, dalam laporan konsolidasi, semua aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan digabungkan dengan milik induk. Namun karena tidak semua ekuitas anak perusahaan dimiliki induk, bagian yang dimiliki pemegang saham minoritas harus dipisahkan. Oleh karena itu, kepentingan non-pengendali ditampilkan sebagai pos terpisah dari ekuitas induk dalam neraca konsolidasi. Meskipun terpisah, kepentingan ini tetap dihitung dalam total ekuitas konsolidasi karena tetap mencerminkan klaim pemilik terhadap aset bersih. Nah, selain di neraca, kepentingan non-pengendali juga muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi. Bagian laba bersih anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham minoritas disajikan terpisah dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada induk. Dengan cara ini, laporan konsolidasi memberikan gambaran yang adil mengenai pembagian laba dan kepemilikan antara induk dan pemegang saham luar. Bagi analis, keberadaan kepentingan non-pengendali penting untuk diperhatikan karena menunjukkan bahwa tidak semua laba, aset, atau arus kas anak perusahaan sepenuhnya menjadi milik induk. Hal ini akan mempengaruhi penilaian terhadap profitabilitas dan kekuatan ekuitas induk perusahaan. Kemudian di sini dapat perbedaan antara pelaporan ekuitas menurut GAAP dan IFRS. Jadi menurut US GAAP, pelaporan ekuitas menekankan pemisahan yang tegas antara liabilitas dan ekuitas. Instrumen yang mewajibkan pembayaran kas di masa depan seperti saham preferen tebus biasanya diklasifikasikan sebagai liabilitas. Sementara itu, IFRS membagi ekuitas menjadi 3 kategori utama, yaitu modal ditempatkan, cadangan, dan laba ditahan. Cadangan dapat mencakup akumulasi pendapatan komprehensif lain, premi saham, atau kompensasi berbasis saham. Baik GAAP maupun IFRS sama-sama menampilkan kepentingan non-pengendali secara terpisah dari ekuitas induk, tetapi tetap dihitung sebagai bagian dari total ekuitas. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai analyzing investing activities. Yang pertama ini ada aset lancar. Jadi aset lancar adalah kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi. Contohnya yaitu kas, setara kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Analisis aset lancar ini penting karena terkait langsung dengan likuiditas dan profitabilitas. Nah, di sini terdapat kas dan setara kas. Jadi kas ini adalah aset paling liquid yang dimiliki perusahaan, mencakup uang tunai yang tersedia maupun saldo rekening bank. Sementara itu, setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan dan memiliki resiko perubahan harga yang sangat kecil. Contohnya yaitu seperti surat berharga, deposito jangka pendek, atau reksadana pasar uang. Nah, likuiditas yang ditunjukkan oleh kas dan setara kas ini sangat penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu.
mendukung kebutuhan operasional sehari-hari, dan memanfaatkan peluang bisnis atau investasi yang muncul. Nah, perusahaan dengan kas dan setara kas yang cukup memiliki fleksibilitas finansial lebih besar, sedangkan perusahaan dengan likuiditas rendah lebih rentan terhadap risiko keuangan. Kemudian terdapat juga piutang. Nah, piutang ini adalah klaim perusahaan atas pembayaran dari penjualan barang atau jasa. Piutang usaha adalah yang berasal dari pelanggan, sedangkan wesel tagih adalah janji tertulis pembayaran. Nah, penilaian piutang ini penting untuk menilai kualitas laba dan posisi keuangan. Di sini terdapat beberapa isu penting dalam analisis piutang. Yang pertama yaitu resiko penagihan. Jadi tidak semua piutang ini bisa ditagih. Jadi diperlukan analisis kondisi ekonomi, industri, dan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu penilaian. Jadi piutang ini dilaporkan sebesar nilai realisasi bersih yang dikurangi cadangan kerugian piutang. Nah, yang ketiga yaitu keaslian piutang. Apakah benar-benar ada dan dapat ditagih? Hak retur barang bisa mempengaruhi kualitas piutang. Dan yang terakhir yaitu sekuritisasi piutang. Jadi perusahaan dapat menjual piutangnya ke pihak lain seperti anjak piutang. Nah, hal ini akan mempengaruhi neraca dan resiko. Kemudian yaitu persediaan. Akuntansi dan penilaian persediaan. Persediaan adalah barang yang disimpan untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal suatu perusahaan. Persediaan diperiksa secara teliti karena persediaan merupakan komponen utama dari aset operasional dan secara langsung mempengaruhi penentuan dari aset operasional dan mempengaruhi laba. Pentingnya metode penerimaan biaya untuk penilaian persediaan disebabkan oleh dampaknya terhadap laba bersih dan penilaian aset. Rumus dari persediaan akhir yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi harga pokok penjualan. Kemudian dapat dilihat ada gambar di sini. Biaya persediaan awalnya dicatat dalam neraca. Saat persediaan dijual, biaya ini dihapus dari neraca dan mengalir ke laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Biaya tidak dapat berada di dua tempat sekaligus, baik tetap di neraca atau diakui saat ini dalam laporan laba rugi dan mengurangi laba untuk disesuaikan dengan pendapatan penjualan. Konsep penting dalam akuntansi persediaan adalah aliran biaya. Jika semua persediaan yang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut dijual, maka harga pokok penjualan sama dengan biaya barang yang dibeli atau diproduksi. Namun, ketika persediaan tetap ada pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah dijual dan biaya mana yang tetap tercatat di neraca. Selanjutnya yaitu aliran biaya persediaan. Terdapat 3 metode perhitungan persediaan. Yang pertama yaitu ada first in first out atau FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa unit yang pertama kali dibeli adalah unit yang pertama kali dijual. Dalam hal ini, unit-unit tersebut adalah unit yang tersedia pada awal periode. Untuk yang kedua yaitu last in first out atau LIFO. Berdasarkan asumsi penentuan biaya persediaan LIFO, unit-unit yang terakhir dibeli adalah yang pertama dijual. Kemudian yang ketiga yaitu average cost. Metode ini mengasumsikan bahwa unit-unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung harga pokok penjualan serta persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang sederhana. Selanjutnya yaitu analisis persediaan. Terdapat beberapa dampak. Untuk dampak yang pertama yaitu dampak perhitungan persediaan terhadap keuntungan. Pada periode kenaikan harga, metode FIFO menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi daripada metode LIFO karena persediaan dengan biaya lebih rendah dipadukan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar saat ini. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai laba fiktif FIFO karena laba kotor sebenarnya merupakan penjumlahan dari dua komponen, yaitu economic profit dan holding gain. Ekonomi profit sama dengan jumlah unit yang terjual dikalikan dengan selisih antara harga penjualan dan biaya penggantian persediaan. Diperkirakan berdasarkan biaya persediaan yang paling baru dibeli. Sedangkan holding gain adalah kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh dan setara dengan jumlah unit yang terjual dikalikan dengan selisih antara biaya pergantian saat ini dan biaya perolehan awal. Untuk dampak yang kedua yaitu dampak perhitungan biaya persediaan pada neraca.
Pada periode kenaikan harga dan dengan asumsi bahwa perusahaan belum melikuidasi lapisan persediaan yang lebih lama, LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang dapat jauh lebih rendah daripada biaya penggantian. Akibatnya, neraca perusahaan yang menggunakan LIFO tidak secara akurat mencerminkan investasi saat ini yang dimiliki perusahaan dalam persediaannya. Untuk dampak yang ketiga yaitu dampak biaya persediaan terhadap arus kas. Peningkatan laba kotor berdasarkan metode FIFO juga mengakibatkan peningkatan laba sebelum pajak dan akibatnya peningkatan kewajiban pajak. Pada periode kenaikan harga, perusahaan dapat terjebak dalam tekanan arus kas karena harus membayar pajak yang lebih tinggi dan mengganti persediaan yang dijual dengan biaya penggantian yang lebih tinggi daripada biaya pembelian asli. Hal ini dapat menyebabkan masalah likuiditas, suatu masalah yang khususnya parah pada periode inflasi tinggi di tahun 1970-an. Kemudian yaitu masalah lain dalam penilaian persediaan. Yang pertama yaitu likuidasi LIFO. Untuk penilaian persediaan FIFO, hal ini tidak menimbulkan masalah signifikan karena persediaan akhir dilaporkan pada biaya yang baru diperoleh dari lapisan biaya sebelumnya, tidak berbeda secara signifikan dari biaya saat ini. Namun untuk persediaan LIFO, persediaan akhir dapat dilaporkan pada biaya yang jauh lebih lama yang mungkin jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari biaya saat ini. Yang kedua yaitu penyesuaian analitis dari LIFO ke FIFO. Ketika laporan keuangan disusun menggunakan metode LIFO dan jika metode tersebut menjadi pilihan utama dalam analisis, maka laporan laba rugi tidak memerlukan banyak penyesuaian karena harga pokok penjualan mendekati biaya saat ini. Namun, metode LIFO mencatat persediaan di neraca dengan biaya yang lebih lama, yang biasanya lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Kondisi ini dapat mengurangi kegunaan berbagai rasio seperti rasio lancar atau rasio perputaran persediaan. Terdapat 3 penyesuaian yaitu yang pertama persediaan. Persediaan sama dengan persediaan LIFO yang dilaporkan ditambah cadangan LIFO. Yang kedua yaitu penambahan utang pajak tangguhan sama dengan dalam kurung cadangan LIFO dikali tarif pajak tutup kurung. Kemudian yang ketiga yaitu laba ditahan sama dengan laba ditahan yang dilaporkan ditambah dalam kurung cadangan LIFO dikali dalam kurung 1 dikurangi tarif pajak tutup kurung. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penyesuaian analitis dari FIFO ke LIFO. Penyesuaian dari FIFO ke LIFO melibatkan asumsi penting dan oleh karena itu rentan terhadap kesalahan. Perlu diingat bahwa laba FIFO mencakup keuntungan penyimpanan pada persediaan awal, dengan biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Biaya persediaan untuk industri manufaktur terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu bahan baku. Biaya bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi produk. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengubah produk menjadi bentuk jadi. Yang ketiga yaitu biaya overhead. Biaya tidak langsung yang timbul dalam proses manufaktur seperti depresiasi peralatan, gaji, dan utilitas. Perusahaan dapat memperkirakan 2 komponen. Pertama, dengan cukup akurat berdasarkan spesifikasi desain atau studi waktu dan gerakan di jalur perakitan. Biaya overhead seringkali merupakan komponen terbesar dari biaya produk dan yang paling sulit diukur pada tingkat produk. Secara total, biaya overhead harus dialokasikan ke semua produk yang diproduksi. Analis juga perlu memahami dampak tingkat produksi terhadap keuntungan. Biaya overhead dialokasikan ke semua unit yang diproduksi. Alih-alih membebankan biaya ini sebagai biaya periode, biaya tersebut dimasukkan ke dalam biaya persediaan dan tetap tercatat di neraca hingga persediaan tersebut dijual. Pada saat itu, biaya tersebut dicatat sebagai biaya barang yang dijual di laporan laba rugi. Kemudian yaitu biaya atau nilai pasar yang lebih rendah. Prinsip umum penilaian persediaan adalah menilai persediaan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai pasar. Yang pertama, pasar didefinisikan sebagai biaya penggantian saat ini melalui pembelian atau reproduksi. Namun, nilai pasar tidak boleh lebih tinggi dari nilai realisasi bersih maupun lebih rendah dari nilai realisasi bersih dikurangi margin keuntungan normal. Yang kedua yaitu biaya. Biaya didefinisikan sebagai biaya perolehan persediaan.
Biaya ini dihitung menggunakan salah satu metode penentuan biaya persediaan yang diakui, misalnya FIFO, LIFO, atau biaya rata-rata. Jangka panjang. Aset jangka panjang adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasional atau mengurangi biaya operasional selama lebih dari satu periode. Jenis aset jangka panjang yang paling umum adalah aset tetap berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Aset jangka panjang juga mencakup aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk aset jangka panjang. Yang pertama ada kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Kapitalisasi merupakan proses menunda biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan meluas ke satu atau lebih periode mendatang. Kapitalisasi menciptakan akun aset. Untuk aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan, prosesnya sederhana. Aset dicatat berdasarkan harga pembeliannya. Untuk aset lunak seperti R&D, iklan, biaya upah, kapitalisasi lebih rumit. Meskipun semua biaya ini secara nyata menghasilkan manfaat di masa depan dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk dicatat sebagai aset, baik jumlah manfaat di masa depan maupun umur pakainya tidak dapat diukur secara andal. Kemudian alokasi, yaitu membebankan biaya aset ke beban selama masa manfaat. Alokasi biaya disebut depresiasi ketika diterapkan pada aset tetap berwujud. Kemudian disebut amortisasi ketika diterapkan pada aset tidak berwujud. Dan depresi ketika diterapkan pada sumber daya alam. Terdapat 3 faktor menentukan jumlah alokasi biaya, yaitu yang pertama umur ekonomis, nilai sisa, dan metode alokasi. Kemudian yaitu penurunan nilai. Terjadi ketika arus kas yang diharapkan lebih kecil dari nilai buku aset. Aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan nilainya hingga nilai pasar wajarnya. Kemudian dampaknya adalah mengurangi nilai buku aset pada neraca dan mengurangi keuntungan sebesar jumlah yang sama. Nilai wajar aset tersebut kemudian menjadi biaya yang baru dan disusutkan selama sisa manfaatnya. Nilai tersebut tidak ditingkatkan jika arus kas yang diharapkan kemudian membaik. Kemudian yaitu kapitalisasi versus pengeluaran. Dampak pada laporan keuangan dan rasio. Yang pertama yaitu dampak kapitalisasi terhadap pendapatan. Kapitalisasi memiliki dua dampak pada pendapatan. Yang pertama yaitu kapitalisasi menunda pengakuan biaya dalam laporan laba rugi. Artinya kapitalisasi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi pada periode akuisisi, tetapi pendapatan yang lebih rendah pada periode-periode berikutnya dibanding dengan pengakuan biaya secara langsung. Yang kedua, kapitalisasi menghasilkan seri pendapatan yang lebih stabil. Kemudian yaitu dampak kapitalisasi terhadap tingkat pengembalian investasi. Kapitalisasi membuat pendapatan dan rasio pengembalian investasi lebih stabil karena mempengaruhi laba maupun dasar investasi. Sebaliknya, jika aset langsung dibebankan sebagai biaya, dasar investasi menjadi lebih kecil dan pendapatan lebih berfluktuasi. Kemudian yang ketiga yaitu dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Dalam kasus pengeluaran langsung biaya aset, rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas mencerminkan kondisi perusahaan secara kurang akurat daripada yang seharusnya. Hal ini terjadi karena pengeluaran langsung biaya aset mengurangi nilai ekuitas bagi perusahaan yang memiliki aset produktif. Kemudian yaitu dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasional. Ketika biaya dibebankan secara langsung, maka biaya tersebut dilaporkan sebagai arus kas operasional keluar. Sebaliknya, ketika biaya aset dikapitalisasi, biaya tersebut dilaporkan sebagai arus kas investasi keluar. Hal ini berarti bahwa pembebanan langsung biaya aset melebih-lebihkan arus kas keluar dan aktivitas operasi dan menyajikan lebih rendah arus kas keluar dari aktivitas investasi pada tahun akuisisi dibandingkan dengan jika biaya tersebut dikapitalisasi. Baik, selanjutnya mengenai plan aset dan natural resource. Plan aset atau PPE, Property, Plant, and Equipment, adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi perusahaan, seperti tanah, bangunan, dan mesin.
Aset ini tidak untuk dijual dan nilainya berkurang karena penggunaan. Sementara itu, natural resource atau wasting asset adalah hak untuk mengekstraksi sumber daya alam, misalnya minyak, gas, kayu, dan mineral. Kemudian ada valuasi, baik PPE maupun natural resource dinilai menggunakan historical cost, yaitu biaya perolehan ditambah biaya tambahan agar siap dipakai. Untuk natural resource, biaya eksplorasi dan pengembangan juga dicatat. Nilai ini kemudian dialokasikan sepanjang masa pemakaian melalui depresiasi untuk aset tetap dan atau depletion untuk sumber daya alam. Selanjutnya ini ada depresiasi. Depresiasi adalah alokasi biaya aset tetap selama umur manfaatnya. Faktor pentingnya adalah estimasi umur ekonomis dan metode alokasi. Metode yang paling umum adalah stretch line yang membebankan biaya sama setiap tahunnya. Sedangkan metode accelerate atau seperti declining balance mempercepat beban di awal. Ada juga metode khusus berbasis pemakaian, yaitu unit of production. Kemudian selanjutnya depletion. Depletion ini mirip dengan depresiasi, tapi didasarkan pada jumlah unit yang dieksploitasi dari sumber daya alam. Misalnya biaya tambang dialokasikan per ton hasil produksi, sehingga semakin banyak produksi, maka semakin besar beban depletionnya. Selanjutnya, impairment. Nah, impairment ini terjadi jika nilai wajar aset turun di bawah nilai bukunya. Dalam kondisi itu, perusahaan harus menurunkan nilai aset ke nilai wajarnya dan mencatat kerugian. Menurut IFRS, impairment bisa dibalik jika nilai aset naik kembali. Sementara menurut GAAP tidak bisa. Dalam praktiknya, depresiasi dan impairment sering menjadi area manajemen laba. Estimasi umur aset atau pemilihan metode depresiasi dapat mempengaruhi laba. Perusahaan juga kadang melakukan big batch, yaitu mencatat rugi impairment besar di tahun kinerja buruk agar tahun berikutnya terlihat lebih baik. Karena itu, analis perlu memperhatikan metode, asumsi, dan timing pencatatan agar bisa menilai kinerja secara lebih objektif. Selanjutnya, intangible asset. Nah, intangible asset adalah aset tak berwujud berupa hak atau manfaat kepemilikan atau kontrol, tanpa bentuk fisik dan dengan manfaat yang tidak pasti. Contohnya paten, merek dagang, hak cipta, franchise, and goodwill. Kemudian ada pencatatan dan valuasi. Intangible yang dibeli dicatat sebesar historical cost. Sementara itu, biaya untuk menciptakan intangible secara internal seperti iklan dan pelatihan tidak boleh dikapitalisasi, melainkan langsung dibebankan karena manfaatnya dianggap sulit dipastikan. Selanjutnya ada jenis intangible asset. Yang pertama, identifiable intangible. Nah, ini bisa diidentifikasi secara spesifik, misalnya paten, copyright, franchise, dan dicatat sebesar cost dan diamortisasi selama umur manfaat. Kemudian yang kedua ini unidentifiable intangible. Nah, ini tidak bisa diidentifikasi secara spesifik. Umumnya dengan manfaat tidak terbatas, misalnya goodwill. Goodwill hanya dicatat saat akuisisi atau harga beli, nilai wajar aset, dan liabilitas bersih. Kemudian goodwill menunjukkan kemampuan menghasilkan excess earning-nya. Selanjutnya, amortisasi dan impairment dalam intangible asset. Identifiable intangible diamortisasi selama masa manfaatnya sesuai aturan hukum, kontrak, atau kondisi pasar. Jika nilainya menurun signifikan, perusahaan harus melakukan impairment. Goodwill tidak diamortisasi, tetapi diuji impairment setiap tahun untuk menilai apakah nilainya masih wajar. Intangible sering dipandang beresiko karena banyak yang bernilai besar tetapi tidak tercatat di laporan keuangan, misalnya merek terkenal atau goodwill internal. Selain itu, metode amortisasi memberi peluang bagi manajemen untuk memengaruhi laba.
Baik, pada slide ini kita akan membahas terkait dengan aset revaluasi dalam IFRS. Jadi, uh, bagaimana sih IFRS ini memperlakukan aset revaluasi? Kita akan membahas terkait hal tersebut. Jadi ada dua mekanisme yang diatur. Yang pertama adalah reversal of impairment atau pembalikan penurunan nilai, di mana jika sebelumnya aset mengalami penurunan nilai dan kini nilainya pulih, maka bisa dibalik. Namun tidak boleh melebihi biaya historis yang sudah disusutkan. Kedua adalah revaluation model, yaitu perusahaan itu diperbolehkan menilai kembali asetnya ke nilai wajar, bahkan di atas biaya historis, asalkan berlaku untuk seluruh kelas aset. Hasil kenaikan nilai ini dicatat dalam ekuitas, bukan laba rugi. Jadi, revaluasi ini tuh berpengaruh langsung ke aset, ekuitas, dan beban depresiasi di periode berikutnya. Kemudian kita akan membahas terkait dengan perbedaan USGAAP dan IFRS. Jadi, kita lihat perbedaan antara USGAAP dengan IFRS. Jadi kalau USGAAP itu sangat ketat, aset hanya dicatat berdasarkan biaya historis dikurangi depresiasi dan impairment tanpa ada kenaikan nilai. Sedangkan IFRS itu lebih fleksibel. Jadi dia itu memberikan opsi untuk menggunakan model revaluasi sehingga aset itu bisa dinilai kembali secara periodik ke nilai wajar. Bahkan bila lebih tinggi dari nilai tercatat sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan disclosure atau pengungkapan. Jadi dalam IFRS, ketika perusahaan itu melakukan revaluasi aset, mereka itu tidak hanya sekedar menaikkan atau menurunkan angka, tapi juga wajib mengungkapkan detail perubahannya. Artinya, laporan keuangan itu harus menunjukkan saldo awal aset, berapa nilai revaluasi yang ditambahkan atau dikurangi, dan juga berapa depresiasi yang sudah diakui sampai saldo akhirnya, seperti itu. Nah, contoh yang menarik itu adalah kasus Tam Linhas Ares di Brasil. Jadi tahun 2008 perusahaan ini tuh menaikkan nilai aset pesawatnya sebesar 1,5 miliar rial. Sekitar 25% dari total properti pabrik dan peralatan atau PPE. Tapi hanya setahun kemudian nilainya justru diturunkan sebesar 2,75 miliar rial. Dari kasus ini kita bisa lihat betapa pentingnya keterbukaan atau disclosure karena tanpa catatan keuangan yang jelas investor bisa salah menilai kondisi perusahaan seperti itu. Next, terkait dengan implikasi analisis. Jadi, revaluasi aset itu punya dampak besar terhadap analisis laporan keuangan. Misalnya, ketika aset naik, otomatis total aset dan ekuitas juga ikut meningkat. Hal ini bisa membuat perusahaan terlihat lebih sehat secara finansial, rasio utangnya menurun, dan posisi modal lebih kuat. Tapi di sisi lain, revaluasi ini bisa jadi pedang bermata dua, karena penilaian kembali ini bisa berbasis asumsi, terutama kalau tidak ada harga pasar yang jelas. Jadi dalam IFRS, kondisi ini itu disebut dengan level 3 input, yang artinya sangat bergantung pada estimasi manajemen atau penilaian independen. Akibatnya, ada risiko revaluasi dipakai untuk earnings management atau bahkan window dressing. Jadi sebagai analis, kita tidak hanya melihat angka naik turun, tapi juga harus kritis menilai apakah revaluasi itu realistis atau eh, tidak dan berkelanjutan atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya dari pembahasan-pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, kita kaitkan dengan studi kasus perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Jadi simak untuk studi kasus selanjutnya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja pada studi kasus. Kita langsung aja bahas studi kasus terkait dengan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Yang pertama kita bahas terkait dengan kewajiban sewa guna usaha atau lease liability. Nah, jadi IPCC sebagai bagian dari Pelindo Group itu sudah menerapkan standar PSAK 73 tentang sewa. Artinya, setiap kali perusahaan itu menandatangani kontrak sewa, IPCC langsung mengakui dua hal. Nah, yang pertama, aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa. Jadi, aset hak guna ini dicatat sebesar biaya perolehan, lalu disusutkan secara garis lurus sepanjang masa sewanya. Sementara itu, liabilitas sewa itu menunjukkan kewajiban IPCC untuk melakukan pembayaran sewa di masa depan. Misalnya, dalam laporan keuangan tahun 2024, total liabilitas sewa IPCC itu mencapai lebih dari
428 miliar yang terbagi ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa komitmen sewa merupakan kewajiban signifikan bagi perusahaan. Next, terkait dengan imbalan pasca pensiun. Nah, untuk kesejahteraan karyawan, IPCC ini mengikuti kebijakan pensiun yang ditetapkan oleh Pelindo Group. Jadi kebijakan ini tuh diatur dalam peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia tanggal 15 Oktober 2021. Jadi meskipun PCC adalah entitas publik, aturan pensiun karyawannya itu masih mengikuti standar grup Indo. Jadi program ini tuh memastikan karyawan tetap mendapatkan manfaat pasca kerja sehingga menjadi bagian dari kewajiban jangka panjang yang harus dikelola oleh perusahaan seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kontingensi dan komitmen. Nah, dari sisi kontingensi, laporan tahunan IPCC tahun 2024 itu menyebutkan tidak ada kasus hukum, sengketa, atau pelanggaran etika yang menimbulkan potensi kewajiban material. Artinya, IPCC ini bisa dibilang dalam kondisi bersih dari kewajiban kontingensi. Namun, dari sisi komitmen, perusahaan tetap harus waspada terhadap resiko operasional. Nah, untuk itu IPCC ini juga sudah menerapkan kerangka manajemen resiko berbasis ISO 31000 tahun 2018. Dengan peningkatan ini, resiko non-operasional dan operasional itu bisa lebih terukur dan dikendalikan secara sistematis. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan pendanaan di luar neraca atau off-balance sheet financing. Jadi untuk pendanaan IPCC di tahun 2024 itu dia tidak menambah utang eksternal. Jadi semuanya kebutuhan itu dipenuhi dari pembiayaan internalnya. Jadi tidak ada penggunaan instrumen pendanaan atau off balance sheet seperti SPE atau struktur finansial atau struktur finance yang biasanya beresiko menyembunyikan kewajiban. Meskipun begitu, ada satu hal yang menarik nih. Jadi, skema sewa lahan itu dia ubah menjadi jasa operasi. Nah, perubahan ini tuh tidak menambah kewajiban di neraca, tapi tetap mempengaruhi klasifikasi pendapatan dan arus kas perusahaan. Dengan kata lain, meskipun tidak muncul sebagai utang di laporan keuangan, komitmen kontraktual ini tuh tetap harus diperhatikan dalam analisis kinerja IPCC. Seperti itu. Baik, di sini saya akan membacakan atau menganalisis tentang yang pertama di sini dari materi itu aset tak berwujud dari laporan keuangan atau CALK dari PT Pelindo atau Pelabuhan Indonesia. Nah, di sini tuh di aset tak berwujud itu bisa dilihat dari CALK atau catatan atas laporan keuangan, di mana aset tidak terwujud. Aset tak berwujud dari grup itu bisa dibacakan di situ terdiri dari aset hak konsesi, ranti lunak, dan biaya yang ditangguhkan. Di mana di dalam laporan keuangan tersebut itu artinya perusahaan telah mencantumkan aset tak berwujud. Lalu untuk aset lancar. Nah, di dalam aset lancar itu aset lancar sendiri itu adalah aset berupa kas atau aset lain yang dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, aset lancar di sini tuh juga telah dicantumkan di dalam CALK. Di CALK di bab atau di nomor G itu ada kas dan setara kas, di mana kas dan setara kas itu adalah aset lancar dari PT Pelindo atau Pelabuhan Indonesia, di mana dicantumkan di situ adalah kas dan setara kas. Dalam laporan posisi keuangan, konsolidasian yang terdiri dari kas atau bank, serta deposito jangka pendek yang jatuh temponya itu kurang dari 3 bulan atau kurang itu dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Selanjutnya dalam hal persediaan di sini tuh terdiri dari suku cadang kapal dan kren, serta bahan bakar, alat tulis kantor, obat, dan alat-alat medis. Di mana PT Pelindo atau Pelabuhan Indonesia ini kan bukan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, namun pada bidang jasa. Sehingga persediaannya itu
lebih ke peralatan-peralatan yang ada, bukan persediaan yang untuk dijual kembali, seperti itu. Maka untuk metode seperti first in first out, last in first out, atau average cost itu tidak berlaku di persediaan ini. Lalu selanjutnya untuk aset tetap dan aset revaluasi, di mana aset tetap dicantumkan bahwa aset tetap di sini tuh seluruh aset yang pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat distribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Di mana di sini dicantumkan ada juga biaya-biaya untuk pengangkutan aset tetap tersebut. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam aset tetap. Nah, aset tetapnya di sini tuh bisa berupa tanah, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan di sini untuk aset revaluasi atau penilaian kembali aset itu ada di I, poin I, yaitu penurunan nilai aset non keuangan, di mana di sini dicantumkan pada setiap tanggal pelaporan, grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau pada saat pengujian penurunan nilai aset, yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas, eh, maka akan dilakukan aset revaluasi atau penilaian kembali terhadap nilai aset tersebut. Selanjutnya dalam ekuitas pemegang saham. Analisis di sini saya mengambil dari poin D dari CALK, yaitu pengalihan kepemilikan saham dan penerbitan saham baru. Nah, kenapa ini tuh lebih ke penerbitan saham baru dan juga pengalihan atau kepemilikan saham dari PT Pelindo dan juga anak-anaknya. Nah, informasi lainnya tentu juga ada di dalam laporan ekuitas, laporan berbahan ekuitas. Nah, di sini juga dijelaskan di CLK-nya itu seperti yang di sini, yang di poin A, di mana saham PMT itu sebanyak 3.244.571 lembar saham atau setara dengan 97,73% dengan nominal 3 triliun 244 juta 574 itu nilai penuhnya. Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik perusahaan berikut dialihkan kepada SPTP. Ini contoh pengalihan kepemilikan, dan yang di atas itu yang PMC itu penerbitan saham. Di yang atas itu juga pengalihan ke SPTP. Seperti itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.